Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Baik, hari ini hari Rabu tanggal 11 Desember 2024. Majelis 14A akan melakukan sidang pemeriksaan sengketa banding dan gugatan untuk. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Majelis 14A akan melakukan sidang pemeriksaan sengketa banding dan gugatan untuk 192 berkas sengketa banding dan gugatan untuk 25 pemohon. Namun sebelum itu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar persidangan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sidang pemeriksaan sengketa banding dan gugatan Majelis 14A hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk yang pertama, sidang pemeriksaan sengketa gugatan atas nama pemohon atau penggugat PT Arion Indonesia dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari tergugat, siapa yang mewakili? Silakan. Tergugat sudah hadir belum? Halo. Tergugat, silakan. Perkenalkan, saya Budi Santoso, staf accounting dari CV Laras Inti Agri Satwa. Bentar. Tolong dikeluarkan aja. Tergugat untuk PT Arion Indonesia, silakan. Mohon maaf, ini dari CV Laras Inti Agri Satwa, Yang Mulia. Oh iya Pak, mohon maaf, ini belum dimulai untuk pemohon PT Laras Inti Agri Satwa Pak ya. Silakan, kalau mau menyaksikan silakan, atau kalau mau keluar dulu silakan. Nanti majelis masukkan kalau memang sudah saatnya Pak. Baik, tergugat sepertinya belum hadir. Dari penggugat, siapa yang mewakili penggugat? Terima kasih Yang Mulia, saya Fungsiawan. Mohon izin Yang Mulia, ada tim kami yang sedang di luar sidang, di luar ruangan Yang Mulia, yang hadir offline. Oh gitu. Siapa yang hadir Pak, yang offline? Ada Pak Rinto dan teman-teman Yang Mulia. Kenapa nggak online semua Pak? Karena menghadirkan ahli hari ini Yang Mulia. Oke. Oh, mau menghadirkan ahli? Betul Yang Mulia. Oke. Masalahnya sudah ini belum dengan panitera Pak? Sudah berkomunikasi belum? Mungkin begini Yang Mulia, tolong dipersilakan masuk saja, nanti tinggal dikomunikasikan Yang Mulia, bagaimana baiknya. Oke, baik. Silakan. Tergugat sudah hadir belum nih tergugat? Sudah hadir Yang Mulia. Silakan, tergugat mana? Kami sudah hadir Yang Mulia. Bentar, belum kelihatan di kamera tergugat. Yang mewakili siapa tergugat? Mohon izin, kami dari Kanwil DJP Jawa Timur 3, ada saya Rahadi Ari Baskoro, kemudian ada Bapak Novi Arianto, Bapak Sandi Tias Asmara, Ibu Tenti Tiffany, dan nanti akan menyusul pemeriksaannya Yang Mulia. Sudah kami panggil. Oke, baik. Ini yang penggugat siapa yang hadir di ruang sidang? Tolong nanti di on-kan juga itunya ya, Zoom-nya ya, biar kelihatan sama tergugat. Silakan, yang hadir siapa? Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin kami dari pihak penggugat yang hadir di ruang sidang. Yang pertama ada Pak Rinto Setiawan sebagai komisaris. Kemudian ada saya sendiri sebagai Kavi Parmana sebagai pegawai, Yang Mulia. Baik. Baik, sepertinya tadi dibilang oleh Pak Fungsiawan akan menghadirkan ahli atau gimana? Betul Yang Mulia, pada persidangan kali ini kami akan menghadirkan ahli, betul Yang Mulia. Gimana, sudah komunikasi belum dengan panitera? Baik, untuk kami sudah mengajukan surat
untuk menghadirkan ahli begitu yang mulia. Kapan, Pak? Sudah seminggu yang lalu ya. Sepertinya belum menerima majelis. Kalau yang majelis terima itu pencabutan gugatan, itu enggak? Dikirimkannya kemana, Pak? Pak Fitra. Izin menjawab majelis, untuk yang permohonan ahli sudah kami sampaikan tanggal 4 Desember. Oh gitu ya? Iya, Lewat via apa? lewat di e-tax code. Oh, e-tax code ya. Ini masalahnya kan harus ini, Pak. Harus ada apa itu? Harus ada rohaniawan yang menyumpahnya itu loh, Pak. Yang permasalahannya. Jadi karena majelis baru tahu, baru diupload tadi pagi. Nah, saya pikir mau online. Kalau online kan silahkan tuh online. Menyediakan sendiri rohaniawannya, nggak ada masalah. Kalau offline ini besok majelis jadi bingung ini, jadi nggak persiapan untuk itu. Sampai kan tanggal 4 Desember tuh majelis. Ya, gini aja ya. Gimana kalau di sidang berikutnya waktu giliran penggugat ya? Baik, mohon izin ya majelis. Sehubungan dengan hari ini kami telah menghadirkan ahli. Kalau bisa hari ini diperiksa begitu majelis untuk memberikan keterangan ahlinya begitu. Oke, baik gini aja. Baik, jadi gini aja. Bagaimana kalau nanti siang? Jadi kita ini dulu, kita skor dulu sidangnya. Baik, begitu yang Gitu mulia. ya? Baik, yang mulia. Baik, Jam berapa majelis? habis istirahat ya? Habis istirahat jam Habis istirahat. 1-an. Baik. Ya, mungkin sekitar jam 1 ya. Baik. Gitu ya. Bisa ya, Pak Panitera? Baik, begitu ya. Baik, seperti itu Pak Fungsiawan ya. Baik, yang mulia, terima kasih. Baik, untuk sengketa gugat. Atau sebelum itu, majelis mau konfirmasi dulu untuk pencabutan gugatan ada ya penggugat ya? Betul yang mulia, untuk pencabutan gugatan kami sebelumnya memang ajukan, tapi karena kami sehubungan di sistem itu masih error terus, jadi kami tangguhkan dulu begitu yang mulia. Makanya kami itu di sistem kami itu masih belum tervalidasi begitu untuk pencabutan gugatan yang mulia. Perbaikan statusnya. Ini yang majelis terima kan ini satu berkas Ya. untuk nomor sengketa 7056 itu Pihak bersatu majelis. mohon mengajukan pencabutan, betul atau tidak? Ya rencananya seperti itu majelis, cuman masih error sistemnya majelis. Maksud error itu? Jadi masih perlu perbaikan di status sistem di ETS code-nya, masih perlu perbaikan gitu majelis. Jadi belum disetujui itu majelis. Enggak, setujunya di sidang ini Pak. Oh, ya nanti kami pertimbangkan majelis. Majelis mau konfirmasi betul nggak? Kalau memang betul, nanti majelis minta persetujuan tergugat. Kalau ternyata tergugat setuju, ya sidangnya dicukupkan untuk yang ini yang dicabut. Ya sementara kami tangguhkan majelis karena tadi kami tadi pagi menemukan bukti baru majelis. Oh gitu. Ya. Oke, kalau gitu nanti buat ini lagi, surat lagi. Oke, terima kasih majelis. Iya, tapi kan. Ya, nanti tolong suratnya dimasukin lagi ya untuk merevisi ini. Baik. Kalau memang ternyata tidak. Oke, majelis. Baik, pencabutan. Baik. Oke, kalau begitu sidang diskor ya. Dan dilanjutkan lagi nanti siang ya. Baik. Untuk sidang pemeriksaan PT Ari Indonesia, majelis menetapkan diskor. Terima kasih yang mulia. Oke, Pak Kahwi sudah ya? Ya, baik majelis. Pak Rinto mana? Belum ya?
Sudah. Sudah ya, baik. Baik, skor sidang pemeriksaan dicabut. Kemudian skor sidang pemeriksaan pemohon atau penggugat Aryan Indonesia dicabut. Baik, tadi tergugat sudah ya, kemudian penggugat yang hadir Pak Kapi, Pak Rinto, Pak Fungsiawan ya. Ada lagi? Mungkin Mbak Pita. Ibu Diananya hadir nggak? Izin majelis, saya Vita dari PT Aryan Indonesia. Oh. Ibu Vita beracara juga? Iya Pak, ya majelis. Ada ini? di surat kuasanya. Ada. Oh, surat kuasanya udah ada ya, baik. Ya. Bu Diananya mana? Bu Diananya berhalangan hadir majelis. Oke, baik. Tadi surat ininya sudah dimasukkan ya, Pak pemohon? Surat apa itu? Pembatalan pencabutan itu? Iya, sudah majelis di emailnya majelis 14A. Oke, baik. Dan di Dropbox sudah saya diunggah juga. Baik. Baik, sekarang gilirannya penggugat. Ini agendanya tanggapan tertulis atas penjelasan tergugat, kemudian menyampaikan bukti pendukungnya, dan juga ada menghadirkan ahli ya, penggugat. Ya, betul. Baik. Baik, mau mana dulu nih, ahli dulu atau mau menjelaskan tanggapan tertulisnya? Baik, kami dari pihak penggugat akan menghadirkan ahli dulu yang mulia. Baik, silakan. Ahlinya siapa? Untuk ahli kami menghadirkan Dr. Alessandro Rey yang mulia. Baik, oke. Silakan ke depan, Pak Rey. Di mana? Bisa kelihatan nggak di sini? Mohon maaf nih Pak Rey, agak terhalang ya, karena agak repot ini kalau ya di situ juga. Baik. Kalau ininya bisa lihat nggak tanda pengenalnya? Tadi sudah dilihat belum? Oh sudah ya, oke. Kalau gitu nanti ini bisa dibaca langsung saja. Silakan. Saya berjanji bahwa saya untuk menjadi ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat dan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang benar, sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, silakan duduk di tempatnya penggugat. Bisa diberikan kursi, Peniter. Oke. Baik, jadi majelis yang pertama mempersilahkan kepada penggugat untuk bertanya kepada saksi ahli ya, tapi melalui majelis ya untuk bertanya. Baik, terima kasih majelis. Baik, bentar. Baik, sebelum tanya jawab, mungkin ahli bisa menjelaskan dulu apa yang akan disampaikan dalam persidangan ini. Silakan. Gimana? Ini izin majelis, ini mic-nya agak gitu. nggak bisa ditarik. Ya, mohon maaf. Mungkin bisa mendekat, Pak Rey. Oh, ya. Silakan. ya, baik, terima kasih. Judex Fakti Majelis 14A yang saya hormati. Pada kesempatan siang hari ini, ahli dihadirkan oleh penggugat untuk menerangkan 3 pertanyaan yang dimohonkan oleh penggugat Majelis Hakim. Pertanyaan yang pertama adalah berkaitan dengan apakah surat akuo itu merupakan basicing
yang dapat diajukan gugatan atau sebaliknya itu merupakan regeling. Pertanyaan yang kedua, apakah beralasan hukum bagi tergugat untuk mengembalikan permohonan keberatan yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat? Dan apabila tidak beralasan hukum dan tetap dilakukan oleh tergugat, apa yang menjadi akibat hukumnya bagi tergugat itu sendiri? Dan yang ketiga, pertanyaan yang disampaikan oleh penggugat kepada ahli adalah apakah tergugat itu berwenang untuk melakukan atau menerbitkan keputusan penolakan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas di dalam keputusan penolakan yang dimaksud sehubungan dengan keputusan penolakan SPHP yang dimohonkan pembetulan. Ya. Ya. Itu 3 pertanyaan majelis hakim yang ditanyakan kepada ahli. Baik. Sebelum ahli menjawab, tentu ahli menanyakan dulu mengenai kronologisnya majelis hakim supaya ahli bisa memberikan pendapat hukum sebagaimana yang ahli pernah berikan juga di beberapa majelis di pengadilan pajak maupun di pengadilan negeri. Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh penggugat kepada ahli bahwa penggugat diterbitkan SPHP oleh tergugat pasca disampaikannya SP2L, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Setelah SPHP disampaikan, kemudian penggugat menyampaikan tanggapan atas SPHP tersebut. Ya. Nah, di dalam tanggapan penggugat telah menguraikan mengenai penolakan SPHP tersebut. Sebagaimana mungkin nanti majelis bisa lihat di dalam pendapat ahli yang sudah di-upload oleh penggugat, menurut penggugat begitu majelis. Nah, di dalam tanggapan atas SPHP tersebut, penggugat telah menolak SPHP dan telah dituangkan di dalam risalah pembahasan akhir. Ya. Nah, ketika risalah pembahasan akhir hendak ditandatangani, ternyata ada dispute di sana. Dispute-nya adalah karena penggugat mencermati risalah itu tidak dimuat sebagaimana yang diinginkan oleh penggugat berdasarkan tanggapan atas SPHP. Ya. Nah, karena tidak dimuat seluruhnya di dalam risalah, maka tidak ditandatangani risalah pembahasan akhir. Ya. Kemudian beberapa saat kemudian tergugat menyampaikan KKP. Itu yang disampaikan oleh penggugat berdasarkan kronologis yang disampaikan penggugat kepada ahli. Jadi KKP itu disampaikannya setelah dilaksanakannya pembahasan akhir dan dibuatnya risalah yang tidak jadi ditandatangan. Setelah KKP ditandatangani, kemudian setelah KKP diterbitkan dan disampaikan kepada penggugat oleh tergugat, kemudian penggugat kembali menyampaikan tanggapan. Jadi ada 2 tanggapan majelis hakim, ya, tanggapan yang pertama dan tanggapan yang kedua. Karena ada tanggapan kedua atas SPHP, maka kemudian penggugat kembali diundang untuk menjalani atau melakukan pembahasan yang kedua. Nah, yang jadi persoalan adalah pembahasan kedua ini tidak dilaksanakan karena berdasarkan tanda terima yang diperlihatkan penggugat kepada ahli, undangan pembahasan itu disampaikan pada hari H. Jadi undangannya itu tanggal 10 Agustus 2023. Betul ya Pak Ridwan? 10 Agustus 2023 jam 9 pagi, tapi kemudian penggugat itu diminta untuk hadir pada hari yang sama. 10 Agustus 2023 jam 10 pagi. Jadi ada selisih sekitar 1 jam. Sehingga penggugat tidak hadir. Ya. Namun penggugat telah menyampaikan tadi seperti yang ahli katakan tanggapan yang kedua. Nah, karena tidak dilaksanakan pembahasan yang kedua majelis hakim, maka tergugat melanjutkan dengan mengundang tergugat untuk menandatangani berita acara dan ikhtisar. Dan ini juga tidak ditandatangani lagi oleh penggugat, ya, karena menurut penggugat haknya tidak diberikan
untuk melaksanakan pembahasan akhir. Nah, perkara mengenai pelaksanaan pembahasan akhir yang kedua ini, majelis, kebetulan ahli juga hadir di sidang berikutnya, ya. Tapi sepertinya ini sidang berikutnya itu gimana? maaf ya, sidang sebelumnya, mohon izin majelis. Sidang sebelumnya mengenai masalah pembahasan akhir yang kedua ini yang tidak dilaksanakan, ya. Kebetulan ahli juga memberikan keterangan di situ, tapi di sidang gugatan yang di majelis 3 ya? Betul majelis, ya. Di Majelis 3A yang diketuai oleh Hakim Junaidi Eko Widodo, itu ahli juga memberikan keterangan mengenai pembahasan yang kedua, ya, yang tidak dilaksanakan itu majelis, ya. Tapi itu kewenangan Majelis Hakim 3A, kenapa tidak mempertimbangkan itu, ahli tidak mau masuk ke situ majelis, ya. Tapi itu faktanya, ya. Nah, karena tidak dilaksanakan pembahasan yang kedua majelis, memang secara normatif kalau ahli lihat beberapa banyak kasus biasanya SKP-nya batal, tapi memang dalam perkara ini tidak. Tapi lagi-lagi ahli tidak mau masuk mengintervensi pertimbangan hukum daripada Majelis Hakim 3A. Tapi faktanya yang ahli ingin sampaikan adalah terjadi undangan disampaikan pada hari yang sama, kemudian tidak dihadiri oleh penggugat. Lalu kemudian tergugat mengundang penggugat untuk kemudian hadir menandatangani berita acara dan iktisar, ya. Tapi tetap tidak ditandatangani, ya, karena haknya tidak diberikan untuk menghadiri pembahasan akhir yang kedua. Nah, itu mengenai terbitnya SKP majelis. Kemudian setelah itu penggugat mengajukan gugatan, lalu kemudian mengajukan keberatan, ya. Nah, ahli tidak akan masuk ke ranahnya gugatan, tapi akan fokus ke masalah keberatannya. Kemudian penggugat mengajukan keberatan kepada tergugat, ya. Nah, setelah tergugat meneliti, ternyata informasi yang disampaikan penggugat kepada ahli, permohonan keberatan penggugat itu dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 4 Undang-Undang KUP, ya, Jungto PMK 9 2013, Jungto PMK 202 2015, ya. Itu menurut tergugat. Nah, setelah itu kemudian penggugat menerima surat itu dan kemudian surat itu diajukan gugatan yang sedang diperiksa oleh majelis hakim. Ya, itu mengenai perkara keputusan pengembalian keberatan majelis, ya. Yang kedua, perkaranya adalah mengenai keputusan penolakan untuk membetulkan SPHP majelis, ya. Nah, tadi ahli sudah menerangkan berdasarkan informasi penggugat bahwa penggugat itu menerbitkan SPHP. Nah, ketika penggugat menyampaikan kepada ahli, memang benar di sana ada SPHP tahun pajak 2019. Namun materinya bertuliskan materi tahun pajak 2018. Nah, oleh karena itu, kemudian majelis hakim penggugat mengajukan permohonan pembetulan, ya, supaya dibetulkan agar memberikan kepastian. Namun menurut tergugat, permohonan tersebut itu tidak perlu dikabulkan karena menurut tergugat kalaupun itu diubah tidak merubah substansi daripada SPHP, sehingga permohonan penggugat itu ditolak oleh tergugat. Lalu penolakan itulah kemudian yang dijadikan surat akuo untuk diajukan gugatan dalam perkara yang sedang majelis periksa pada saat ini. Ya, itu dua perkara majelis. Nah, yang ditanyakan oleh penggugat kepada ahli adalah mengenai surat yang diterbitkan oleh tergugat, ya. Jadi ada satu surat namanya S1669 dan satu lagi surat S691. Nah, penggugat menanyakan kepada ahli karena tergugat mempersoalkan apakah S1669 dan S691 karena mirip-mirip angkanya majelis. 691 ini apakah merupakan surat keputusan yang dapat diajukan gugatan, ya. Nah, maka untuk itu ahli akan menjawabnya secara sekaligus majelis karena ini berkaitan dengan apakah kedua surat ini atau surat akuo ini dapat disebut sebagai
keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, ya. Nah, tentunya untuk menjawab pertanyaan itu ahli harus merujuk kepada hukum positif, ya. Kalau kita bicara hukum positif, ada dua rumusan norma yang mengatur mengenai apakah keputusan itu basicing atau sebaliknya regling. Yang pertama ada di pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak, ya. Namun di pasal 1 angka 4 itu tidak lebih spesifik dibandingkan dengan pasal 1 angka 3 Jungto angka 9 Undang-Undang Peratun. Di dalam pasal 1 angka 3 Jungto angka 9 Undang-Undang Peratun, mulai dari tahun 1986, kemudian diubah tahun 2004, kemudian diubah kembali tahun 2009, maka kita akan menemukan di sana rumusan norma yang sangat jelas mengenai basicing atau keputusan badan atau keputusan pejabat tata usaha negara. Di dalam rumusan norma pasal 1 angka 3 Jungto angka 9 disebutkan di sana ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Dan unsur-unsur itu tidak bersifat alternatif, tapi bersifat kumulatif, ya. Salah satunya adalah surat tersebut harus berupa penetapan tertulis. Jadi tidak boleh lisan, ya. Nah, kalau tertulis maka harus ada bentuk fisiknya, tulisannya, ya. Nah, tertulis itu berarti ada physical papernya harus ada. Nah, karena surat ini diterbitkan oleh tergugat dalam bentuk fisik penetapan tertulis, maka unsur penetapan tertulis itu harusnya sudah terpenuhi. Unsur yang kedua adalah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Tentu kalau kita melihat dari surat akuo itu, maka surat itu diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak yang telah memberikan kewenangannya kepada Kakanwil DJP Jatim 3, ya, untuk menerbitkan keputusan pengembalian maupun keputusan penolakan perubahan SPHP tersebut. Unsur yang ketiga adalah surat tersebut harus diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, artinya surat itu memang merupakan jawaban atau tanggapan terhadap rumusan norma yang diamanatkan oleh hukum positif. Dalam hal ini adalah ketika permohonan keberatan dikembalikan, maka normanya harus diatur tegas, ya, diatur di dalam pasal 25 ayat 4 tadi, ya. Undang-Undang KUP, kemudian Jungto PMK 9, Jungto PMK 202. Sehingga dengan demikian menurut ahli surat akuo tersebut dapat disebut sebagai keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Kemudian unsur lain yang juga harus dipenuhi adalah bersifat konkret, ya. Tentu surat tersebut sangatlah konkret, ya. Kenapa disebut konkret? Karena nyata, bentuknya nyata dan kemudian tidak bersifat multitafsir, jelas dan tegas, yaitu keputusan mengembalikan permohonan keberatan penggugat. Itu isi daripada surat tersebut, dan keputusan menolak melakukan pembetulan SPHP. Secara konkret sangat jelas isinya, ya. Kemudian yang kedua adalah surat tersebut bersifat final, ya. Final itu artinya tentu tidak diperlukan lagi upaya administratif atau upaya hukum lainnya, ya. Jadi ketika permohonan keberatan dikembalikan, ya sudah final, ya. Tidak diperlukan lagi keputusan pejabat yang lainnya. Ketika keputusan penolakan dikembalikan, tidak juga diperlukan lagi keputusan pejabat lainnya. Kemudian syarat lain adalah syarat individual, ya. Artinya keputusan tersebut itu hanya berlaku kepada penggugat saja. Dalam hal ini adalah PT Arion Indonesia. Tidak berlaku kepada WP-WP yang lain atau tidak berlaku kepada masyarakat lain, tapi hanya khusus berlaku bagi PT Arion itu sendiri, ya. Sehingga dengan demikian surat tersebut hanya memang diperuntukkan untuk penggugat atau PT Arion Indonesia. Dan syarat yang terakhir adalah menimbulkan akibat hukum, ya.
Nah, tentunya PT Arion sebagai penggugat mengalami kerugian. Ya, dalam hal ini adalah penggugat tidak bisa mengajukan upaya administratif, yaitu upaya keberatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Ya, sehingga dengan demikian, menurut ahli, surat akuo tersebut termasuk di dalam surat keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang memenuhi unsur-unsur yang dimaksud di dalam pasal 1 angka 3 Jungto angka 9 Undang-Undang Peratun ya tahun 1986, Jungto 2004, Jungto 2009 ya. Dengan demikian, maka surat akuo tersebut dapat diajukan upaya hukum. Dalam perkara akuo tentu upayanya adalah gugatan. Hal lain yang mendukung keterangan ahli majelis berkaitan dengan keputusan pengembalian keberatan juga didukung oleh aturan yang diterbitkan sendiri oleh tergugat di dalam pasal 17 ayat 4 PMK 202 2015 bahwa terhadap keputusan maksud saya terhadap keputusan pengembalian keberatan itu dapat diajukan gugatan. Jadi sebenarnya secara normatif tergugat itu seharusnya tidak lagi mempersoalkan karena PMK-nya sendiri sudah diterbitkan melalui PMK 202 tahun 2015 majelis ya. Nah, oleh karena itu menurut ahli dua surat tersebut telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat disebut sebagai basicking. Itu yang pertama majelis. Yang kedua Pak, silakan. Ya. Pertanyaan yang kedua daripada penggugat kepada ahli adalah apakah beralasan hukum bagi tergugat untuk mengembalikan permohonan keberatan penggugat apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi? Dan apa akibatnya bagi tergugat jika tetap melakukan itu ketika syaratnya telah terpenuhi? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kembali ahli harus merujuk kepada hukum positif yang berlaku. Sepanjang hukum positif di bidang perpajakan masih mengatur, maka ahli akan merujuk kepada hukum positif tersebut. Kecuali tidak ada hukum positif perpajakan yang mengaturnya. Nah, kalau kita mengikuti hukum acara penelitian keberatan Majelis Hakim, maka hukum acara yang mengatur mengenai pengajuan keberatan diatur mulai dari undang-undang, lalu diturunkan sampai kepada PMK. Rumusan norma yang mengatur mengenai undang-undang diatur dalam undang-undang KUP, khususnya di pasal 25 ayat 4. Pasal 25 ayat 4 itu mengatur mengenai hal-hal yang menyebabkan permohonan keberatan itu dikembalikan. Pasal 25 ayat 4, rumusan normanya merujuk kepada pasal sebelumnya, yaitu mengenai syarat-syarat pengajuan keberatan. Pasal 25 ayat 1, pasal 25 ayat 2, ayat 3, dan ayat 3A, masing-masing mengatur mengenai keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia, keberatan diajukan dalam jangka waktu, dan keberatan diajukan terhadap SKP. Dan yang terakhir di ayat 3A, keberatan diajukan setelah membayar sejumlah utang pajak yang telah disepakati pada saat pembahasan akhir sebelum keberatan diajukan. Nah, dalam perkara akuo ini majelis penggugat menyampaikan persoalannya, titik fokus persoalannya dalam perkara akuo ini adalah masalah rumusan norma pasal 25 ayat 3A, di mana menurut tergugat penggugat itu mengajukan keberatan tapi tidak memenuhi unsur pasal 25 ayat 3A, di mana penggugat mengajukan keberatan tanpa membayar terlebih dahulu sejumlah yang diakui dalam pembahasan akhir. Nah, itu yang menjadi persoalan majelis. Nah, oleh karena itu tentu menurut ahli harus dibuktikan terlebih dahulu apakah betul bahwa penggugat menyetujui sejumlah nilai kurang bayar sehingga dapat dijadikan alasan hukum untuk mengembalikan keberatan penggugat yang diajukan kepada tergugat, ya. Nah,
Kalau ahli melihat dari tanggapan yang disampaikan tadi majelis oleh penggugat, baik itu tanggapan 1 maupun tanggapan 2, ya, ahli melihat data yang diberikan oleh penggugat, justru penggugat tidak pernah menyetujui sejumlah kurang bayar. Penggugat menyetujui dalam tanggapan pertama, lebih bayarnya adalah 242 juta. Dalam tanggapan kedua, penggugat menyetujui lebih bayar menjadi 131 juta setelah KKP disampaikan. Sehingga menurut ahli kalau kemudian data ini sudah diterima oleh tergugat, seharusnya permohonan keberatan penggugat itu demi hukum harus diterima dan diteliti materinya. Kalau itu yang menjadi data dan bisa dibuktikan di muka persidangan. Sebaliknya, ahli tadi melihat data yang disampaikan oleh penggugat, ahli tidak menemukan adanya angka yang menyebutkan bahwa tergugat ini kurang bayar menurut keterangan tergugat 1,1 miliar. Dan kemudian setelah dilakukan mediasi dengan ombudsman, kemudian kurang bayarnya menjadi turun 242 juta. Nah, itu tidak tercermin di dalam tanggapan maupun di dalam risalah, ya, apalagi ikhtisar majelis. Itu yang ahli lihat berdasarkan data yang disampaikan. Sehingga menurut ahli untuk membuktikan ada tidaknya kurang bayar tentu harus tercermin dari pembahasan akhir. Dan pembahasan akhir itu terlihat dari risalah, ya. Kalaupun pembahasan akhir itu tidak dilaksanakan, maka yang menjadi rujukan adalah tanggapan penggugat itu sendiri, ya, karena ketika tergugat sudah mengundang melakukan pembahasan, tapi penggugat tidak hadir, maka penggugat kehilangan hak. Namun tergugat tetap dapat melanjutkan pemeriksaannya dengan merujuk kepada tanggapan tertulis yang disampaikan penggugat kepada tergugat. Nah, kalau kita merujuk kepada tanggapan penggugat yang pertama maupun yang kedua, tidak ada angka yang menjelaskan bahwa penggugat itu setuju untuk menyetujui kurang bayar 1,1 miliar atau kurang bayar 242 juta, ya. Nah, ini yang data yang disampaikan kepada ahli majelis. Dan kebetulan penggugat juga menyampaikan ikhtisar yang tidak ditandatangani majelis. Di sana disebutkan juga ternyata penggugat tidak menyetujui juga angka kurang bayar 1,1 miliar maupun 242 juta. Sehingga menurut ahli apa yang disampaikan tergugat itu tidak terrefleksikan di dalam dokumen yang seharusnya menjadi rujukan sebelum menerbitkan SKPKB. Itu berkaitan dengan pengembalian majelis, keputusan pengembalian keberatan, ya. Nah, kalau ternyata penggugat itu bisa membuktikan bahwa penggugat tidak pernah menyetujui kurang bayar 1,1 miliar atau kurang bayar 242 juta, maka berdasarkan amanat pasal 24 ayat 4, maka pengembalian keberatan itu menjadi tidak berdasarkan hukum, ya. Dan oleh karenanya keberatan itu harus diterima dan diteliti materinya. Kita tahu dan kita sepakat bersama majelis bahwa permohonan keberatan itu adalah murni berkaitan dengan materi, ya. Sehingga kalau syarat formilnya sudah terpenuhi, pasal 25 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 3A, maka tidak ada alasan bagi tergugat untuk mengembalikannya, tapi demi hukum menerima dan meneliti materinya. Itu yang kedua majelis. Ketiga, Pak, silakan. Yang ketiga berkaitan dengan keputusan penolakan pembetulan SPHP yang disampaikan oleh penggugat kepada tergugat. Berdasarkan informasi yang disampaikan penggugat kepada ahli majelis, ini menurut ahli perkaranya cukup unik, ya, dan ahli coba mencari referensi. Namun ahli harus memberikan pendapat terlebih dahulu bahwa yang dipersoalkan dalam perkara ketiga ini adalah permohonan pembetulan SPHP. Nah, ketika permohonan diajukan, maka tergugat menyampaikan
keputusan penolakan atau tanggapan yang substansinya itu adalah menolak. Kenapa tergugat menolak, majelis? Karena menurut tergugat tidak ada manfaatnya untuk diubah. Kalaupun diubah, maka tidak merubah apa yang ada di dalam SPHP. Namun sangat disayangkan majelis hakim bahwa penolakan tersebut tidak mencantumkan alasan dan dasar hukum. Nah tentu kalau ahli bandingkan dengan keputusan pengembalian keberatan yang pertama, tergugat mempunyai dasar hukum. Menurut tergugat, permohonan keberatan penggugat tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur di pasal 25 ayat 4, maka dikembalikan. Oleh karena itu, ketika tergugat mengembalikan keberatan penggugat, tergugat menggunakan dasar hukum yang berlaku di bidang perpajakan. Namun ketika tergugat menolak untuk mengubah SPHP, di dalam keputusannya, tergugat tidak mencantumkan alasan apalagi dasar hukum. Kemudian ahli coba mencari referensi majelis hakim berkaitan dengan pembetulan SPHP. Nah, ternyata menurut keilmuan ahli majelis, tidak ada norma yang mengatur itu secara spesifik di dalam hukum positif perpajakan, pembetulan SPHP. Ya, kalau pasal 16 Undang-Undang KUP itu adalah berkaitan dengan pembetulan SKP, STP, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, maka berdasarkan asas ketentuan umum tetap berlaku sepanjang ketentuan khusus tidak mengaturnya, atau asas generalia sunt propenanda singularibus, maka harusnya tergugat mencari rumusan norma hukum lain untuk menolaknya. Nah, namun sangat disayangkan majelis hakim ketika penggugat memperlihatkan surat penolakan pembetulan SPHP tersebut, ahli tidak menemukan alasan dan dasar hukum yang digunakan tergugat untuk menolaknya. Maka menurut ahli, harusnya tergugat itu menggunakan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang diatur di dalam pasal 52 ayat 1 huruf B, Jungto pasal 66 ayat 1 huruf B, Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kenapa? Karena lex spesialisnya tidak mengatur. Kita mengetahui bersama majelis hakim bahwa persidangan pengadilan pajak ini mengutamakan hukum positif di bidang perpajakan. Tapi tentunya menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana kalau hukum positif perpajakan tidak mengatur. Berarti ada kekosongan hukum. Disitulah kemudian Prof. Esmi Warasih dari Undip, guru besar hukum di Undip, mengatakan untuk memahami satu hukum diperlukan pemahaman sistem norma. Artinya apa? Ketika satu hukum tertentu tidak mengaturnya, maka harus dicari norma hukum lainnya. Ya, itulah pemahaman mengenai sistem norma. Nah, ketika ahli membaca keputusan penolakan pembetulan SPHP yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat, ternyata memang tidak ada rumusan normanya. Ketika rumusan norma itu tidak ada, baik yang bersifat lex spesialis maupun lex generalis, maka itu merupakan dugaan atau indikasi adanya pelanggaran prosedur hukum. Pasal 52 ayat 1 huruf B mengatakan bahwa tindakan atau keputusan pejabat itu dianggap sah apabila memenuhi prosedur hukum. Itu yang kita kenal di dalam negara hukum, rule of law, sebagai due process of law. Ya, artinya segala tindakan atau keputusan itu harus berdasarkan hukum. Nah, ketika segala prosedur atau segala tindakan harus berdasarkan prosedur hukum, maka sudah diatur rumusan normanya. Nah, namun sangat disayangkan ketika keputusan itu diterbitkan, rumusan norma yang digunakan itu tidak ada di dalam keputusan penolakan pembetulan SPHP tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan majelis hakim adalah ketika tergugat mengatakan apa manfaatnya untuk diubah kalau kemudian SPHP-nya juga tidak akan berubah substansinya. Itu kan jawaban tergugat majelis di dalam suratnya. Mohon izin. Nah, tentu kita harus sama-sama memahami bahwa sebagai pejabat pemerintahan, tujuan untuk diajukannya permohonan oleh wajib pajak adalah berbagai macam hal.
salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, ya. Ketika penggugat mengajukan permohonan pembetulan, maka tergugat ingin mendapatkan kepastian supaya penggugat tahu bahwa penggugat sedang dilakukan pemeriksaan pajak tahun 2019 saja, bukan tahun pajak yang lain. Dan menurut ahli itu adalah hak penggugat, ya. Karena kalau tergugat tidak memberikan kepastian hukum, maka berpotensi tergugat bisa melakukan pemeriksaan di tahun-tahun pajak yang lain. Dan ketika itu dilakukan dan tidak diberikan jawaban secara tegas, maka berpotensi juga untuk melanggar melanggar suatu melanggar kewenangan daripada tergugat. Karena tergugat itu hanya berwenang untuk melakukan pemeriksaan pajak tahun pajak 2019. Ketika penggugat mengajukan permohonan pembetulan, maka sebenarnya penggugat ingin mempertanyakan kewenangan tergugat. Apakah tergugat sebenarnya berwenang untuk memeriksa tahun pajak 2018? Andai kata tergugat melakukan pembetulan majelis hakim, maka tergugat telah mampu membuktikan bahwa betul kewenangannya hanya dibatasi di tahun pajak 2019 saja. Tapi persoalannya dalam perkara akuo kan tergugat tidak melakukan pembetulan. Nah, sehingga dengan demikian, menurut ahli, ketika itu tidak dilakukan pembetulan, ya, maka berpotensi atau patut diduga tergugat juga telah melakukan pelanggaran, menerbitkan atau melakukan tindakan yang cacat wewenang karena tidak memberikan kepastian kewenangannya itu di tahun berapa, di tahun 2018 atau di tahun 2019. Jadi tentunya kalau kita bicara mengenai keputusan pejabat, itu tidak melulu apakah keputusan itu bersifat substantif atau non-substantif. Ahli akan sampaikan begini, majelis hakim. Kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang KUP saja contohnya ada pasal 16. Pasal 16 itu adalah permohonan pembetulan, ya. Permohonan pembetulan itu bisa diajukan terhadap SKP, STP, SKP pembetulan dan seterusnya dan seterusnya. Meskipun di dalam batang tubuhnya tidak diatur bahwa pembetulan itu hanya terhadap pembetulan-pembetulan yang bersifat tidak substantif di batang tubuhnya majelis. Meskipun di dalam penjelasannya disebutkan pembetulannya itu tidak menimbulkan sengketa dan berkaitan dengan pembetulan yang bersifat kesalahan manusiawi. Nah, kalau itu dimaknai secara sederhana majelis, tidak dimaknai secara sosiologis, yuridis, apalagi filosofis, maka pembetulan yang bersifat tidak substantif saja itu diakomodir dalam Undang-Undang KUP, khususnya pasal 16, yaitu pembetulan yang tidak bersifat tidak bersifat substantif, ya, atau kesalahan yang hanya bersifat manusiawi. Kalau itu yang dimaknai secara sederhana, meskipun kita tahu kalau kita memaknainya dengan menggunakan lampiran 2 angka 177 Undang-Undang P3, maka maknanya menjadi berbeda. Tapi kalau mau dimaknai secara sederhana, hal-hal yang bersifat salah tulis saja itu diatur dalam undang-undang. Tujuannya apa? Untuk memberikan kepastian hukum, ya, untuk bisa membuktikan bahwa tergugat tidak melakukan pelanggaran terhadap prosedur hukum, dan tergugat ingin juga membuktikan bahwa tergugat tidak melakukan pelanggaran cacat wewenang, ya, karena wewenangnya memang hanya untuk tahun pajak 2019. Yang ketiga, majelis, kenapa keputusan itu tentunya harus diberikan jawaban, ya? Tentu ini juga sekaligus upaya bagi tergugat untuk membuktikan bahwa tergugat itu tidak melakukan pemeriksaan secara cacat substansi. Karena substansi yang diperiksa itu adalah substansi tahun pajak 2019, bukan substansi tahun pajak 2018. Maka ini relevan dengan pasal 52 ayat 1 huruf C Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Keputusan atau tindakan pejabat itu tidak boleh cacat substansi. Substansinya dalam perkara aku ini adalah tahun pajak 2019 yang menurut tergugat misalnya
kurang bayar PPh badannya menurut tergugat 1,1 miliar turun jadi 242 juta. Menurut penggugat lebih bayarnya 242 juta menjadi 113 juta. Itu kan substansinya, ya. Nah, tapi yang menjadi persoalan substansi itu menjadi kabur ketika tidak dipastikan apakah itu substansi tahun 2019 atau substansi tahun 2018. Sehingga dengan demikian menurut ahli ketika ini tidak dijawab dengan pembetulan, maka unsur-unsur yang dimaksud di dalam pasal 52 ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf C itu telah terbukti unsur-unsurnya. Sehingga dengan demikian menurut ahli keputusan pejabat atau keputusan tergugat itu menjadi tidak sah. Kalau kemudian tergugat menjawab, ahli harus katakan keputusannya sah karena sudah dijawab. Tapi karena justru tidak dijawab, maka ini memenuhi unsur-unsur cacat prosedur, cacat wewenang, dan cacat substansi. Oleh karenanya, pasal 66 majelis kembali mengamanatkan bahwa keputusan itu harus dibatalkan dengan putusan pengadilan. Ya. Nah, ahli kembali lagi majelis mencoba untuk merujuk kepada hukum positif di bidang perpajakan berkaitan dengan pembetulan SPHP, tapi ahli tidak menemukan itu majelis. Tambahan sedikit saja sebelum ahli sudahi majelis, ahli ingin menegaskan satu hal saja mengenai basicing yang pertama tadi majelis. Ada satu di pasal 1 angka 3 jungto angka 9, di sana ada penjelasan majelis yang menulis atau menerangkan begini majelis. Nota saja atau memo, nota atau memo. Jadi nota itu kalau kami cek di kita telusuri di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bisa ditulis dengan tangan. Nota, memo, itu dapat disebut sebagai keputusan pejabat, ya. Nah, jadi tidak harus kemudian bentuknya adalah keputusan Direktur Jenderal Pajak. Nota atau memo saja itu harus dianggap sebagai keputusan badan atau pejabat tata usaha negara sepanjang memenuhi unsur-unsur yang tadi sudah ahli jelaskan. Ahli mau menambahkan contoh itu saja majelis. Terima kasih majelis hakim. Terima kasih. Dari pemohon ada yang mau ditambahkan lagi pertanyaannya? Apa sudah terjawab semua tadi? 3 tadi. Baik majelis, dari pemohon ini ada bukti ikhtisar hasil pembahasan akhir. Mohon izin kami menunjukkan kepada majelis juga. Berikut kepada ahli kami akan tanyakan begitu. Apa yang mau ditunjukkan? Enggak, ini masalahnya kan online Pak. Itu sudah diupload belum? Untuk ini belum diupload, mungkin nanti setelah ini kami upload gitu majelis. Ini barusan bisa screen majelis. Ya? Izin share screen majelis. Ya, coba di share screen. Tapi nanti diupload ya, biar siap majelis. Jadi ini kami menemukan dokumen saat pembahasan akhir yang pertama majelis. Itu kan kenapa kami tidak... Ini dokumen itu apa sih Pak? Ini ikhtisar. Tapi nggak ada tanda tangannya nih. Ya, memang belum kami tanda tangan majelis. Ya, semuanya nggak ada yang tanda tangan juga ini. Betul majelis. Karena di risalnya tidak menuangkan apa sesuai dengan tanggapan kami majelis. Dapatnya dari mana? Dari pemeriksa pajak majelis. Oh, dikasih majelis, di email majelis. Siapa yang ngasih Pak? Pemeriksa pajak majelis. Ya, siapa? Mbak Vita, siapa namanya Mbak Vita? Yang email? Bu Hartini majelis yang mengasih ini berita acara sama ikhtisar itu pada tanggal 29 Mei 2023 melalui email. Bu siapa? Hartini? Bu Hartini. Iya, Hartini Sulistianingsih. Iya. Nah, berarti di sini di dokumen ikhtisar ini bentar tolong agak di zoom itu nggak terlalu kelihatan. Kalau dari majelis sih lihat, cuman takutnya tergugat tidak. Ya, silakan. Ya, jadi dari dokumen ikhtisar hasil pembahasan akhir ini majelis, di sini tertulis bahwa di kolom PPh badan itu angka yang disetujui oleh wajib pajak adalah 0. Sekaligus PPh pasal 21 majelis. Kolom yang ke 1, 2, 3 yang keempat itu. Yang bawah majelis, yang apa PPh badan majelis. Yang kami tandai warna kotak warna merah majelis. Oh iya itu. Baik. Berarti yang ini ya. Hasil pembahasan akhir yang disetujui oleh WP ya.
BP. Ya, Padahal kolom 7. di tanggapan kami itu sebenarnya lebih bayar majelis, karena kan kami baru pertama kali ini majelis untuk mengikuti pembahasan akhir yang agak ribet ini. Jadi kami nggak tahu caranya gimana jawabnya. Kami jawabnya itu per pos majelis. Jadi harus ditotal majelis. Lah kalau ditotal itu ketemunya 242 juta lebih bayar majelis. Rinciannya totalnya mana Pak? 242 juta lebih bayar itu? Ada majelis. Mbak Vita ditampilkan Mbak Vita. Ini majelis. Oke. Lebih bayar 242. Di dokumen apa itu? Itu di bukti P7. Bukan, maksud majelis waktu pemeriksaan disampaikan ke pemeriksaannya dalam dokumen apa seperti ini? Oh, ini kita rekap sendiri majelis berdasarkan tanggapan kami majelis. Oh iya, berarti berdasarkan dokumen apa ini merekap ini? Dokumen tanggapan SPHP majelis. Oh, dari tanggapan SPHP? Ya, SPHP. Direkap? Iya, betul majelis. Karena di tanggapan SPHP itu memang tidak menghitung ini kan? Betul majelis, hanya per pos. Nah, betul majelis. Oke. Nah. Itu tanggapannya ke satu atau kedua? Ini yang ke satu majelis. Yang kedua ditunjukkan Pak Peter. Oke, ya di sini 242. Kalau yang kedua kan 131 ya seperti 113. Tetap lebih bayar 113 juta majelis. 113. Oke. Oke. Itu sudah kami sampaikan di pendapat ahli juga sudah masuk juga majelis. Oke, baik. Nah, terus yang mau ditanyakan ke ahli apa? Nah, yang mau ditanyakan ke ahli, ini kalau ada seperti ini, itu angka yang harus kami bayar supaya memenuhi kriteria untuk pengajuan keberatan, itu yang mana ahli? Jadi kan ini ada banyak angka ini, terus ada ikhtisar juga nggak sama, terus kami juga tidak hadir pembahasan. Nah itu angka mana yang dipakai itu majelis. Sementara keluar tiba-tiba ada angka sulapan di dalam SKP yang nilainya satu fantastis, yang disetujui WP 1,1 miliar dan dilakukan pembetulan sendiri oleh pejabat, oleh Kakanwil itu dilakukan pembetulan mandiri majelis tanpa permohonan majelis. Itu menjadi 242, tapi KB kurang bayar majelis. Jadi itu kalau terjadi seperti itu gimana? Ini kan karena tim peneliti keberatan mengembalikan permohonan keberatan kami berdasarkan karena kami tidak melakukan pembayaran karena di dalam SKP tadi angkanya 242 majelis. Nah itu seperti apa? Terus prosedurnya tim peneliti keberatan itu seperti apa? Itu di SKP-nya itu 242 ya, kurang bayar ya? Kurang bayar majelis. Terus setelah pembetulan? Itu setelah pembetulan yang aslinya 1,1 majelis. Iya ya. 242. Pemohon tidak tahu nih 142 ini. Yang 242 nggak tahu majelis. 242 ini nggak tahu ya? Tidak tahu majelis. Oke. Dan pembahasan akhirnya kan tidak dilakukan majelis. Iya iya. Tahunya pemohon itu 242 itu lebih bayar. Iya betul majelis. Yang kalau berdasarkan tanggapan kedua pun 113 lebih bayar majelis. Oke. Terus itu gimana ahli? Kita harus bayar yang mana? Kalau ada angkanya yang sangat banyak sekali, terus di ikhtisar kami nemu dokumen ikhtisar hasil pembahasan akhir yang diberikan oleh ketua Kalau masalah itu kita sepakat Pak, kalau benar lebih bayar, kan berarti nggak ada yang dibayar Pak. Betul. Ya, artinya ahli mungkin ditanyakan ke majelis juga sama. Atau tergugat juga kalau memang faktanya itu harusnya sama sih. Tapi berarti ini kan masalahnya masalah pembuktian aja Pak. Oh siap. Ya. Peneliti keberatan itu kami tidak memeriksa materi, hanya dilihat karena nggak sesuai dengan angka yang di SKP, berarti kami kembalikan keberatannya. Iya. Nah, terus yang PPA 21 gimana Pak? Pasal 21 itu menurut pemohon juga sebenarnya kan kurang bayar, tapi nggak bayar juga Pak. Gimana? Ya ini majelis, karena kan ada banyak angka yang nggak sama majelis. Terus tapi kan menurut pemohon berapa kurang bayarnya kalau 21? Ya itu kan, tadi pagi itu dari tergugat baru mengirim dokumen ini penjelasan tertulis majelis. Akhirnya kami menemukan dokumen ini gitu loh kan. Ini kan memang karena nggak kita tangani ini. Jadi menurut tergugat juga di dalam dokumen ikhtisar ini juga sebenarnya kan nol karena kami tidak menandatangani apapun sebenarnya majelis. Oke. Ya itu kan yang kemarin juga dipermasalahkan. Betul majelis. Itu masalahnya kan. Iya. Nah, ini pertanyaan lain lagi deh ke ahli apa selain ini? Baik, terima kasih majelis. Kami akan menanyakan kepada ahli. Tadi ahli juga sempat menyinggung bahwa surat aquo itu merupakan basicing sehingga dapat mengajukan gugatan. Nah, kemudian yang akan saya tanyakan kepada ahli,
terkait basicking ini, apakah harus ada ketentuan lebih spesifik mengenai surat aku itu dapat diajukan gugatan ke pengadilan pajak atau sama atau ada perbedaan terhadap surat ketetapan lain yang dapat diajukan ke gugatan ke pengadilan pajak? Bentar, majelis dulu mohon. Yang dimaksud ini yang surat pengembalian keberatan atau surat penolakan pembetulan SPHP? Surat penolakan permohonan pembetulan SPHP dulu ya, Majelis. Oke, itu ya. Itu ya, Majelis. Oke, silakan ahli. Iya, baik. Terima kasih Majelis Hakim, terima kasih penggugat pertanyaannya. Tadi penggugat menanyakan berkaitan dengan apakah ada syarat yang lebih spesifik begitu ya, ya supaya dapat disebut sebagai basicking dan kemudian dapat diajukan upaya hukum atau gugatan kepada pengadilan pajak. Seperti yang ahli sudah jelaskan tadi bahwa untuk memenuhi unsur-unsur agar dapat disebut sebagai basicking itu maka bukan dilihat dari bentuknya, bukan dilihat dari fisiknya, bukan dilihat dari formatnya. Nah, yang selama ini dalam praktek itu kan kebanyakan banyak pihak yang memaknai keputusan badan atau pejabat tun itu adalah dari formatnya, ya. Secara sederhana atau kasat mata, biasanya orang awam melihat keputusan itu kan dari judulnya, ya. Misalnya keputusan Direktur Jenderal Pajak, ya, atau keputusan Bupati misalnya kalau berkaitan dengan pajak daerah, begitu ya. Tapi jelas di dalam Undang-Undang Peratun menyebutkan bukan itu substansinya. Substansinya adalah unsur-unsur yang tadi, ya. Jadi kita tidak bisa terkesima dengan formatnya, dengan bentuknya, dengan jumlah halamannya. Tapi unsur-unsurnya harus memenuhi. Tadi ahli katakan nota atau memo saja menurut Undang-Undang Peratun itu juga keputusan badan atau pejabat tun, ya. Jadi ketika kemudian unsur-unsur itu terpenuhi di pasal 1 angka 3 jungto angka 9 Undang-Undang Peratun, maka itu bisa disebut sebagai keputusan badan atau pejabat tun, ya. Nah, oleh karena itu yang menjadi penting untuk dipahami adalah unsur-unsurnya. Kalau berkaitan dengan keputusan penolakan SPHP, tadi ahli sudah jelaskan, ya. Karena ini tidak lazim, ya, tapi kemudian terjadi kasusnya. Karena biasanya yang diajukan pembetulan itu seperti yang ahli sampaikan, misalnya SKP, ya, kemudian STP, SKP KBT, itu umum, lazim begitu ya. Tapi dalam perkara Aquo ini kan yang mau dibetulkan adalah SPHP, ya. Tapi kembali lagi bahwa SPHP ini adalah produk pejabat, ya. Kenapa? Karena ini adalah bentuk daripada pelaksanaan pemeriksaan di ranah publik, ya. Kenapa ini merupakan bentuk pemeriksaan di ranah publik? Karena memang diamanatkan oleh undang-undang, yaitu pasal 31 ayat 1 Undang-Undang KUP. Tata cara pemeriksaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sementara Peraturan Menteri Keuangan yang mengaturnya adalah PMK 17 tahun 2013, diubah dengan PMK 184 2015, dan terakhir diubah dengan PMK 18 tahun 2021. Nah, ketika SPHP ini terbit dan kemudian tidak memberikan kepastian hukum, maka seharusnya permohonan pembetulan itu kemudian harus dilaksanakan. Kalaupun tergugat tadi ahli katakan ingin menolak, maka sebaiknya tergugat mencari alasan dan dasar hukum untuk menolaknya seperti apa. Ya, mohon izin majelis, ahli sampaikan beberapa contoh kasus mungkin majelis ya. Jangan lama-lama, ya. Karena waktunya kita terbatas. Ya. Contoh satu aja deh. Ya, contoh kasusnya sama seperti penyampaian SKP dan STP yang tidak pernah diterima, Pak. Ya. Nah, ini ada contoh kasus di mana SKP dan STP menurut tergugat ya sudah disampaikan, tapi menurut penggugat tidak pernah diterima. Pertanyaannya, kalau kemudian dimohonkan kembali, apakah kemudian bisa ditolak? Kalau ditolak, dasar hukumnya apa yang mau digunakan? Nah, itu contoh yang sederhana, majelis. Baik. Jadi kembali ke pertanyaan penggugat tadi, Ya. tidak ada bentuk atau format yang baku berkaitan dengan upaya untuk menentukan apakah ini basicking atau sebaliknya regling. Begitu penggugat. Terima kasih. Terima kasih. Penggugat, maaf nih waktunya kan udah 1 jam ya, kita belum memberikan kesempatan kepada terbanding dulu ya. Oh, baik. Itu ya. Baik.
Terbanding, silakan. Ada yang ditanyakan kepada ahli? Terkait pertanyaan pemohon banding dan ahli tadi, pernyataan ahli tadi, akan Bisa kami lebih tanggapi dipererat nggak Pak ininya? ya pada persidangan berikutnya aja yang mulia. Nanti kita coba pelajari apa yang telah disampaikan ahli dengan pemohon banding yang tadi telah disampaikan. Tidak ada pertanyaan Pak? Tidak ada pertanyaan yang mulia. Oh baik, begitu. Oke, satu lagi ya. Mohon kalau mau nanya lain, mau nanya lagi pemohon? Baik, Majelis. Satu lagi aja ya, ini karena waktunya terbatas. Silakan. Ya Majelis. Jadi berkaca dari sidang-sidang sebelumnya Majelis, ini tergugat ini kadang saat kami menghadirkan ahli itu mereka tidak bertanya dengan baik itu Majelis, tapi begitu ahlinya sudah ada itu yang diserang ahli itu Majelis. Jadi tolong kalau ini saran saya kalau bisa dengan waktu yang ada ini mohon tergugat itu bisa menanyakan kepada ahli atau juga bisa ini tim pemeriksa kan sudah dihadirkan di surat tugas Majelis. Itu juga bisa atau langsung bisa mengcounter data-data kami itu Majelis. Oh iya. Ya, seperti nanti. itu Majelis. Harapan kami Majelis. Baik, kalau itu nanti kan terkait dengan penjelasan terkait fakta-faktanya nanti bisa dijelaskan. Dan tadi kan tergugat ada penjelasan tertulis juga dari ahli ya. Nanti tolong ditanggapi ya. Baik. Baik yang mulia. Baik. Ibu ada. Baik, mohon izin Majelis. Bentar, pemohon. Sebentar. Baik, apalagi? Baik Majelis, mohon izin mengingatkan sedikit. Pada persidangan sebelumnya bahwa tergugat menyampaikan akan menanyakan kepada tim pemeriksa terkait dengan asal perhitungan PPh badan yang tertuang dalam SKP menurut pemeriksa. Nah, ini kebetulan pada persidangan kali ini pemeriksa dihadirkan sehingga kami akan mengkonfirmasi atau pemeriksa akan menjelaskan terkait perhitungan PPh badannya, begitu Majelis. Oke. Karena penggugat yang minta ya nggak masalah. Sebenarnya Majelis inginnya sih di sidang berikutnya tergugat menjelaskan ya, karena bagiannya kan di sidang berikutnya. Tapi karena penggugat yang minta, ya silakan tergugat. Ya. Bisa nggak dijelaskan? Ya, mohon izin Majelis terkait pertanyaan rincian terkait kurang bayarnya tadi sudah kita sampaikan pada penjelasan tertulis kami yang mulia. Di sidang kapan Pak? Ya, yang kita upload barusan tadi yang mulia. Oh barusan, berarti Ya. hari ini ada menyampaikan surat. Oke, sebenarnya. Penjelasan tertulis. Iya. Bisa dijelaskan nggak Pak? Hitungan yang tadi lah langsung nggak usah lama. Hitungan terkait kurang bayar lebih bayar itu di mana? Di sidang sebelumnya juga Majelis kan tanya, sepertinya belum jelas itu. Secara singkat yang mulia terkait koreksi tersebut muncul pada surat penggugat nomor 002 Arion PJK 56 2023 di mana penggugat setuju atas koreksi pembelian input double sebesar 734.416.906 dan koreksi negatif atas biaya sewa sebesar 23.333.000. Penggugat Majelis ingin tahu hitungannya itu aja. Kalau saya kemana-mana hitungan menurut tergugat yang disetujui itu kan kurang bayar. Tadi berapa? 242 ya? 242. Nah, itu hitungannya dari mana? Terus yang PPh pasal 21 berapa itu silakan. Saya minta izin share screen yang mulia. Ya. Nanti kalau penjelasan tertulis disampaikan aja di sidang berikutnya ya. Ini hanya memenuhi permintaan pemohon aja. Silakan tergugat. Mohon izin ada kendala di kami yang mulia. Bentar yang mulia. Filenya diupload. Filenya apa Pak? Belum kita upload yang mulia. Kalau yang terkait koreksi rinciannya yang mulia.
Ya, segera di ini aja di share screen, Pak. Mohon izin Yang Mulia. Apakah pemeriksa Pak Wisnu dan Ibu Hartini hadir? Ya. Gimana tergugat? Pemeriksanya hadir nggak? Hadir Yang Mulia, Pak. Di mana? Di belakang ya? Baik. Nggak kelihatan emang itu. Karena kameranya dari bawah, jadi nggak, yang belakang nggak kelihatan. Ya, hadir Pak Fungsiawan. Mohon izin Yang Mulia, apabila beliau hadir, bukankah lebih enak langsung saja sebelum sambil menunggu di share screen ini, kita langsung tanyakan saja kepada tim pemeriksa, angka yang disetujui 242 juta ini, apakah betul itu angka yang disetujui oleh wajib pajak? Jika betul, itu disetujui di dokumen apa? Apakah dokumen pembahasan akhir atau dokumen bantahan atau SPHP? Mungkin bisa langsung dijawab Yang Mulia, kan gampang sekali jawabnya. Terima kasih Yang Mulia. Ya, nanti ini udah disapin, mohon silakan tergugat. Ya. Ini ada kendala Yang Mulia, jadi nggak bisa kita. Maksudnya kendala apanya nih? Ini enggak. Ini apa ini? Ini Excel. Gini aja, hitungannya itu dari mana? Iya. Baik yang di SKP, terus SKP pembetulan, itu majelis ingin tahu juga. Tadi ini majelis tanggung jawab majelis dari penjelasan tergugat yang diupload tadi pagi itu dari sanggahan kami majelis yang dokumen sudah saya tampilkan bukti petunjuknya sebenarnya dasarnya sama karena kan kami tidak menghadiri pembahasan majelis. Ya nanti biar tergugat menjelaskan. Baik Yang Mulia, jadi gini Yang Mulia, ada koreksi HPP 234 juta itu berasal dari surat dari penggugat Yang Mulia nomor 02 Arion PJK 6 Yang Mulia. Terus di situ ada juga biaya sewa. Biaya sewa ada koreksi negatif sebesar 23 juta sekian Yang Mulia. Ya rinciannya apa? Mana Pak? Rinciannya yang kita tampilkan ini Yang Mulia. Oke. Dengan surat pemohon banding. HPP 73 disetujui 734. Oke. Biaya usaha lainnya 23. Majelisnya belum hitungan pajaknya itu loh Pak. Nah, coba itu apa itu? Begini Yang Mulia, biar kita tidak bingung, tolong tunjukkan dulu di mana angka 242-nya dulu deh. Ya, sebentar Pak. Silakan tergugat. Sebentar Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, sebentar Yang Mulia. Di Zoom, coba di Zoom Pak. Mana tergugat? Bisa menjelaskan apa enggak tergugat? Bisa Yang Mulia. Gimana silakan? Kebetulan operatornya lagi tadi sempat kan. Ya enggak yang itu pentul lari. Nah, gini aja deh. Karena majelis juga ini kan pemohonnya juga masih banyak, masih 9 pemohon lagi, pemohon dan tergugat. Jadi tolong tergugat di sidang berikutnya menjelaskan secara rinci hitungannya, gitu ya. Kemudian menanggapi apa-apa yang disampaikan oleh penggugat tadi, termasuk yang disampaikan oleh ahli, gitu. Ya. Tergugat mau mendatangkan ahli juga atau tidak? Hingga sampai saat ini belum Yang Mulia. Nanti kalau mendatangkan ahli, tolong dikoordinasikan ya dengan Panitra ya. Baik Yang Mulia. Ya seperti itu. Jadi menurut majelis, ya. Tadi kalau pemohon kan sudah menunjukkan angka tuh, tergugat belum, ya? Begitu ya pemohon ya? Izin Yang Mulia. Ya. Izin Yang Mulia. Gimana? Izin sedikit saja, hanya menyimpulkan saja Yang Mulia. Perlu dijelaskan oleh tergugat, angka yang 242 juta itu, apakah tertulis di dokumennya penggugat atau tidak?
Jika iya, di dokumennya penggugat yang mana, halaman berapa? Itu aja yang mulia. Mohon di sidang berikutnya. Tolong dicatat tergugat ya. Baik, Kalau yang salah pasti belum bisa Pak, belum bisa jelasin. Nanti tolong dijelasin, ya. Itu ya. Terima kasih yang mulia. Baik, sidang ditunda ke tanggal 15 Januari. Baik, masih ada waktu. Sidang ditunda ke tanggal 15 Januari 2025. Ya, dan sidang hari ini tutup. Terima kasih. Terima kasih yang mulia.